Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya. Kali ini aku akan membahas manhwa terbaru berjudul Raja dari Semua Raja. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kisah ini bermula di neraka paling dalam. Di antara yang paling dalam adalah tempat di mana para iblis terkuat berkumpul. Di tempat itu begitu banyak pertarungan yang tiada akhir terjadi demi menentukan iblis yang terkuat. Pertarungan iblis yang terkuat di 9 neraka bernama Balak, dan yang satunya bernama Karna, si penantang untuk merebut posisi iblis terkuatnya. Tetapi dari pertarungan yang sengit bisa dimenangkan oleh Balak. Dia masih mengambil posisi terkuat. Tetapi dari pertarungan yang tiada akhir, dianggap tidak ada penguasa yang abadi hingga kemunculan orang itu. Dia adalah raja iblis dari semua iblis. Bahkan Balak bersujud di hadapannya. Dia telah menyerap semua kekuatan, bahkan tubuh iblis yang dia kalahkan juga. Dia adalah alasan jatuhnya 7 pangeran neraka. Dia bahkan terlalu kuat jika untuk dibunuh. Dia merupakan puncak dari iblis itu sendiri. Kekuatan yang luar biasa milik Raja Iblis yang dapat mengonsumsi iblis dari neraka. Semua pelayan bahkan ketakutan. Walau Raja Iblis tidak berbicara, bahkan Balak juga sangat ketakutan. Dengan keringat banyak, dia takut jika dimakan olehnya. Kemudian Balak berkata, "Kenapa Anda ingin kembali? Anda sudah memiliki segalanya di neraka." Sambil membuka topengnya, kemudian raja menjawab, "Aku sudah berada di tempat ini selama 10.000 tahun. Setiap hari melihat pembantaian. Apa menurutmu semua bisa kau jadikan alasan jika aku sudah memiliki segalanya?" Melihat sang raja marah, Balak langsung siaga dan menyuruh pelayan untuk mempersiapkan hidangan. Tak butuh waktu yang lama, sebuah panci yang besar telah datang. Balak berkata, "Meskipun ini belum cukup bagi Anda yang telah mengonsumsi puluhan ribu iblis, tapi silahkan menikmati persembahan dari pelayan rendahan Anda ini." Kemudian panci dibuka yang berisi kepala monster yang bertentakel. Raja yang melihatnya sangat marah dan langsung membuang hidangan itu. Dengan marahnya dan mengeluarkan aura yang kuat, dia berkata, "Aku tidak ingin makanan sesuatu yang jelek dan menjijikkan. Yang kuinginkan adalah Indomie." Tetapi semua iblis kebingungan. Mereka sangat panik dengan makanan yang raja inginkan. Bahkan mereka menghayal dengan pemikiran yang aneh. Bahkan sang raja yang frustasi dengan semua itu, karena pada dasarnya iblis tidak memiliki konsep hidangan. Mereka hanya paham pesta dan makan dengan tubuh musuhnya jika habis mengalahkan di pertarungan. Karena semua pelayan dan Balak tidak bisa mencarikan yang diminta sang raja, dia bersujud dan berkata, "Wahai rajaku, karena saya tidak bisa memuaskan keinginan Anda, dengan kekuatan saya yang lemah ini, tolong bunuh saya." Dengan melihat kelakuan konyol semua pelayan, sang raja cuma menghela nafas dan mengatakan, "Andai saja aku punya seseorang yang aku cintai." Dengan tubuh yang langsing, dan dia berjalan di kerumunan banyaknya iblis yang mesum, dia mengatakan, "Oh, seseorang yang Anda cintai, bukankah ada saya? Wahai raja, apa Anda belum puas dengan saya? Dan kali ini saya akan menghabiskan malam bersama Anda." Dengan wajah rapuhnya, sang raja mengatakan, "Sebagai raja, kuperintahkan kau jangan mendekat." Tetapi si cewek dengan beraninya menyentuh tangan sang raja dengan tentakel miliknya. Bahkan dia mencoba mencium raja dengan paksa cuy. Semua iblis yang melihat sangat iri.
karena si cewek merupakan yang tercantik dari semua neraka. Tetapi sang raja malah ketakutan karena si cewek merupakan iblis yang dikatakan mengonsumsi esensi seseorang pria jika mereka berhubungan. Dengan gangguan itu sang raja berpikir, ini sudah kelewatan. Bahkan dia sangat menyeramkan jika dibilang seorang wanita, bahkan Balak lebih imut daripada dia. Dengan percaya dirinya dia berkata, "Bumi, iya, aku harus kembali ke bumi." Balak yang mendengarnya sangat terkejut dan mencoba untuk membujuk raja agar tetap tinggal. Tetapi semua usahanya percuma saja. Dengan berjalan raja mengatakan, "Akhirnya, waktu telah tiba, di mana untukku menerima imbalan setelah berada di neraka selama 10.000 tahun." Dengan tatapan sinisnya, raja berkata, "Balak, aku ingin kau persiapkan upacaranya." Dan tak lama penyihir datang dan langsung membaca mantra. Di tengah banyaknya patung-patung raksasa mulai muncul cahaya yang bersinar dengan terang. Raja mulai berjalan menghampirinya, yang membuat si cewek dan Balak bersedih. Ketika naik tangga dan berpapasan dengan penyihir, dia mengatakan, "Yang mulia, jika Anda menggunakan banyak sekali sihir ke dalam patung tersebut, maka Anda akan dapat memutar batas waktu dan ruang. Dari situ akan membuka dimensi yang Anda inginkan." Dengan serius raja menjawab, "Baiklah, mari kita mulai." Kemudian raja berada di tengah-tengah patung. Dia mencoba mengeluarkan kekuatan yang besar. Seketika sebuah aliran kekuatan pecah. Bahkan dari hempasan itu bisa membuat penyihir kewalahan. Dia mengatakan, "Kekuatan yang luar biasa, begitu mengagumkan. Bahkan hanya menyaksikannya saja, aku sangat ketakutan." Dengan aliran itu, patung-patung mulai bergerak dan mata mereka mulai bersinar. Ketika semua patung menerima kekuatan darinya, muncul cahaya yang menyilaukan, dan dimensi telah muncul di hadapan sang raja. Dia tidak tega melihat pelayannya menangis karena kepergiannya. Dengan keringat yang banyak, raja berkata, "Jangan menangis, itu menakutiku." Dari perkataan itu malah membuat si cewek kepedean cuy. Dia merasa sangat senang. Tetapi raja melihat dadanya yang bertentakel tersebut dan muncul gelembung yang bahkan langsung pecah. Raja sangat jijik melihatnya dan langsung melompat ke pintu dimensi. Dari atas si cewek berkata, "Yang mulia, saya akan bergabung dengan Anda dan mengikuti yang mulia apapun yang terjadi." Dengan tersenyum raja berkata, "Sebenarnya tidak menyenangkan jika mengenalmu. Semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi." Kemudian tak butuh waktu yang lama, raja sudah sampai di sebuah ruang dimensi cuy. Dia sangat senang karena bisa kembali ke bumi lagi. Tetapi hal tak terduga terjadi. Sebuah peringatan muncul yang berulang kali yang membuat raja kebingungan. Pada dasarnya kekuatan raja terlalu besar dan aliran listrik muncul yang menyengat sang raja. Bahkan dia bisa merasa kesakitan. Ketika ingin menghentikan sambaran itu, raja mulai lemas dan dia akhirnya pingsan. Tak lama kemudian dia mulai sadar. Dia berusaha bangun dan mendapati sebuah sistem di depannya. Seperti ini cuy, notif milik raja. Kalian baca sendiri. Tetapi dia merasa marah karena kemampuan dari neraka bahkan diblokir. Ketika sedang melihat sistem, dia didatangi segerombolan goblin. Dia juga merasa bahwa bumi tidak mungkin ada makhluk seperti itu. Kemudian dia mencoba menggunakan skill miliknya. Bahkan sebelum menyerang skillnya, langsung menghilang.
Dia sangat terkejut karena sihir miliknya terlalu lemah. Ketika goblin sudah dekat dan akan menyerang sang raja, dia mengeluarkan senjatanya yang tajam dan langsung membunuh semua goblin dalam sekejap. Setiap dia membunuh, notif selalu muncul dan pemberitahuan tentang naik level. Ketika semua goblin sudah terbunuh, dia menggunakan skill gluttony yang bisa memakan mayat sampai tak tersisa. Ketika sedang asik menggunakan skill, raja mendengar sebuah teriakan. Dia mengira jika itu sebuah teriakan dari manusia. Dia langsung lari dengan kecepatan supernya. Sambil lari, raja berpikir, sudah 10.000 tahun, aku hanya melihat monster bertentakel. Aku juga tidak peduli jika nanti jelek atau tidak. Yang terpenting semoga nanti dia seorang manusia. Tak lama berlari, sang raja sudah menemukan keberadaannya. Dengan penglihatan yang tajam, dia langsung bisa melihat bahwa dia memiliki 2 mata, 1 hidung, dan 2 gunung yang aduhai. Dia sangat terkejut cuy, seperti tidak percaya yang dilihatnya. Saking senangnya dia bahkan berlari sambil nangis cuy. Ketika goblin bersiap untuk menyerang manusia tersebut, sang raja langsung membantai semua goblin tanpa sisa. Semua bahkan bisa terbunuh dengan cepat. Setelah selesai, raja mulai mengelurkan tangannya, mencoba membantu untuk berdiri. Ketika tangannya disentuh olehnya, sang raja merasa seperti melayang dan berbunga-bunga cuy. Kemudian si cewek berkata, terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Han Seolah. Dari perkataan si cewek malah membuat sang raja gemeteran dan terdiam saking bahagianya. Kemudian dengan semangat dia langsung mengatakan, kumohon menikahlah denganku. Dengan kaget Seolah menjawab, apa yang sedang kamu bicarakan? Dengan rasa malu sang raja berpikir, oh tidak, kurasa aku terlalu bersemangat. Kemudian dia berkata, maafkan aku, namaku Kang Wu. Apa lukamu baik-baik saja? Seolah membantah jika dia tidak terluka. Ketika berdiri, Seolah malah hampir jatuh karena luka di kakinya. Kang Wu yang melihat dia kesakitan akhirnya membantu memberi perban. Setelah selesai memberi pertolongan pertama, mereka beristirahat sejenak. Dan Kang Wu duduk di sebelahnya. Ketika bahu mereka berdempetan, Seolah malah malu dan wajah memerah. Dia langsung berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi dengan kaki yang terluka, dia hampir jatuh dan masih bisa ditolong oleh Kang Wu. Seolah malah salah tingkah dan wajah semakin memerah cuy. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari dungeon dan berjalan menghampiri pintu keluar. Setelah sampai, Kang Wu sangat terkejut karena bumi sekarang sudah berubah sangat banyak. Dengan berjalan keluar melewatinya, Kang Wu menutup matanya karena cahaya yang terlalu terang. Setelah membuka matanya, dia sangat kaget dan berpikir, mereka punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, bahkan tubuh mereka tidak ada tentakelnya. Ini dipenuhi dengan manusia. Sungguh, aku benar-benar kembali ke tempat asalku, yaitu bumi. Melihat Kang Wu sedang melamun, Seolah langsung berkata, anu Kang Wu, jika tidak keberatan, apa kamu ingin makan bersama di tempatku? Aku sangat berterima kasih. Jadi aku ingin membalasmu dengan makanan. Kang Wu yang mendengar permintaannya sangat senang cuy. Tetapi sebelum dia menjawab, petugas datang untuk memeriksa kartu player mereka. Seolah langsung memberikan kartu miliknya. Sedangkan Kang Wu, dia tidak memiliki kartu karena baru tiba di bumi. Dengan berpura-pura mengambil sesuatu di dalam jubahnya, dan seketika dia menggunakan skill iblisnya.
yang merubah mata milik Kang Wo seperti ular. Dan seketika petugas seperti dihipnotis. Dia menjadi penurut karena dipengaruhi iblis. Dan setelah selesai mereka akhirnya pergi cuy. Tak butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai di tempat tinggal Seolah. Dan dia mengajak Kang Wo untuk masuk apartemennya. Dengan rasa senangnya dia berpikir, bau apartemen tua, tangga yang sempit, jendela yang berdebu. Akhirnya semua mulai semakin nyata. Kemudian mereka telah sampai. Kang Wo diperkenalkan dengan ibunya. Bahkan dia berterima kasih karena sudah menolong anaknya. Kang Wo disuruh untuk beristirahat, sedangkan Seolah dan ibunya membuat makanan untuk mereka makan nantinya. Ketika Seolah memeriksa HP-nya, Kang Wo langsung meminjamnya. Dia mencoba mencari informasi tentang kejadian yang ada di bumi. Karena sudah 10 tahun Kang Wo berada di neraka. Kemudian dia mencoba melihat artikel di tahun 2018. Karena di tahun itu merupakan awal mula dia menghilang. Dan di bumi juga bermunculan monster dari dungeon yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan monster tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Karena untuk mengalahkan monster yang sangat sulit, semua negara membentuk organisasi darurat dari semua dunia. Ketika semua semakin parah, keadaan pertempuran muncullah player pertama yang muncul dari Amerika. Dan jumlah player di seluruh dunia juga meningkat tajam. Ketika Kang Wo terus mencari informasi dari masa lalunya yang membuat dia terseret ke neraka, tiba-tiba Seolah datang dan membawa makanan. Kang Wo yang melihat Indomie di depannya sangat terkejut, bahkan sampai tak bisa berkata cuy. Kemudian dia mulai mencobanya dengan 1 sendok. Dengan tangan yang gemetar, dia langsung memakannya. Satu persatu sendok terus dimakan. Dari rasa senangnya dia membayangkan 10.000 tahun di neraka. Bahkan Kang Wo bisa bertahan hidup di neraka dengan memakan iblis yang dikalahkannya. Karena pertempuran dan memakan daging iblis terus terjadi, dia menjadi makhluk yang menyerupai iblis. Dari kejadian itu dia tidak memiliki nafsu makan dan tidak bisa dipuaskan oleh apapun di neraka. Dia juga membayangkan jika rasa dari daging iblis sangat mengerikan dan seperti sampah. Dan dia harus mengulangi hal tersebut sampai 10.000 tahun lamanya. Sampai suatu keinginan untuk kembali pulang dan merasa makanan untuk manusia normal. Bahkan Kang Wo yang sedang makan Indomie dengan menangis, dia masih tidak percaya jika bisa memakan yang dia sukai, yaitu Indomie. Dengan air mata yang bercucuran, dia mengatakan, "Seolah, sungguh, aku sangat berterima kasih. Ini sangat enak. Terima kasih banyak." Dengan rasa malu, Seolah menjawab, "Tidak kok, aku justru yang berterima kasih. Aku juga minta maaf, karena tidak ada yang bisa kuhidangkan untukmu. Apa seenak itu?" Dengan gembiranya dia mengatakan, "Iya, tapi apa boleh jika aku nambah nasinya?" Seolah langsung mengambil nasinya cuy, dan Kang Wo makan dengan lahap. Tak lama kemudian ada sebuah ledakan yang di belakang Kang Wo yang membuat sang ibu kaget. Kemudian mereka mencoba melihat apa yang terjadi. Kemudian seorang cowok berteriak, "Hei Seolah, kemari kau sekarang juga. Siapa yang memberimu izin masuk ke dungeon seenaknya?" Dengan marah dia menjawab, "Pergi, ku bilang pergi dari sini. Memangnya kau siapa datang ke rumahku? Aku sekarang seorang player, jadi jangan macam-macam." Dengan tertawa tanpa henti, dia mengatakan, "Ah, begitukah? Seorang player? Ya Allah, sangat mengagumkan." Dengan marah dan memukul,
dia menambahkan, "Berani-beraninya player rendahan sepertimu mengaku sebagai player yang asli." Dengan perkataan itu membuat seolah waspada, dan sang ibu berlindung di belakangnya. Bahkan dia merasa sangat ketakutan, sampai seluruh tubuhnya gemeteran. Si cowok yang melihatnya langsung membawanya pergi. Dia berencana dibawa ke sebuah kuil, tetapi seolah langsung menggigit tangannya dengan kencang yang membuatnya berdarah. Dan si cowok langsung mengempaskan tangannya yang membuat dia terjatuh. Dengan rasa marahnya dia mengatakan, "Apa kau pikir kau bisa bertahan di dunia ini hanya dengan melakukan hal baik? Ikut saja denganku untuk menjadi persembahan. Jika kau tidak mau, mari kita bertarung karena kita berdua adalah player." Kemudian sang ibu mendekat dan mencoba menggantikan sang anaknya yang akan jadi pengorbanan. Tetapi dia malah dipukul sampai terjatuh ke lantai. Seolah mendekat karena sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Tetapi si cowok malah mendekatinya dan langsung menerkam dengan kuat. Dia berencana untuk memukulnya. Tetapi tanpa sadar, dia baru menyadari sesuatu. Jika di rumah itu bukan hanya mereka berdua, tetapi ada seseorang lagi. Kang Wo yang lagi asik makan. Dengan keributan saat itu bahkan tidak menyadarinya cuy. Kemudian si cowok berkata, "Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Apa ini semacam restoran bagimu? Apa kau tidak bisa mengerti dengan situasi saat ini?" Si cowok langsung mendekatinya, tetapi Kang Wo tidak menghiraukannya dan tidak menjawab pertanyaan. Dia masih makan Indomie kesukaannya. Merasa marah karena dicampakkan, dia langsung menendang meja yang membuat Indomie melayang dan tumpah ke lantai. Bahkan Kang Wo meratapi Indominya. Dia bahkan menangis cuy ketika si cowok menendang dan mengatakan pengemis. Dengan tatapan yang tajam, Kang Wo langsung marah. Bahkan dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Bahkan si cowok sangat terkejut dengan aura miliknya. Dengan terpaksa, dia mencoba mengepalkan tangannya yang muncul aura biru. Dia bersiap memukulnya. Tetapi seolah malah melemparkan busurnya dan menyuruh Kang Wo untuk kabur. Tetapi Kang Wo langsung menerjang ke arahnya dan bersiap menyerang dengan sebuah tinju dari bawah, dan ternyata sebuah tipuan yang membuat serangan mengenainya. Pertempuran terus berlangsung. Dengan tipuan tanpa henti, serangan Kang Wo terus melukainya, dan tak butuh waktu yang lama, si cowok bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika dia berusaha menyerang, Kang Wo dengan kejam menusuknya, dan dengan tatapan iblisnya dia berkata, "Kau sangat tidak layak untuk bisa membayar Indomiku." Si cowok menjawab, "Kenapa kau bertingkah seperti ini hanya karena Indomie saja?" Dengan menarik rambutnya, Kang Wo mengatakan, "Apakah Indomie bukan berarti apa-apa bagimu?" Kemudian dia menghantamkan kepalanya berulang kali tanpa henti. Bahkan si cowok terus disiksa olehnya. Bahkan Kang Wo menyuruh si cowok berkata Indomie adalah keberadaan yang suci. Setelah mendengar perkataannya, dia menyudahi penyiksaan tersebut cuy. Semua gara-gara Indomie cuy. Dengan tatapan sadisnya dia berkata, "Mulai sekarang jangan meremehkan Indomie." Seperti itulah video kali ini cuy. Bagaimana aksinya di dalam dungeon. Manhwa yang satu ini penuh dengan pertarungan cuy. Jadi simak video selanjutnya. Got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place.